Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Amal Salsabila dengan NIM 058. Hari ini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu Peradaban Islam Dinasti Safawiyah. Nah, Tarekat Safawiyah. Di sini, dinasti Safawiyah pada tahun 1501 sampai dengan 1736 Masehi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan atau Iran. Nah, tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan dinasti Turki Utsmani di Asia Kecil. Nah, nama Safawiyah ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Nah, pada tahun 1252 sampai dengan 1334 Masehi. Pada mulanya gerakan Tarekat Safawiyah ini bertujuan memerangi orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Nah, di sini ada gerakan politik. Nah, di gerakan politik ini, dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid tarekat ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah dan menentang setiap orang yang tidak bermazhab Syiah. Nah, di bawah pimpinan Ismail dengan pasukan Kizilbas pada tahun 1501 mengalahkan Aga Koyunlu di Zarur dekat Nakhchivan, kemudian menaklukkan Tabriz, ibu kota Aga Koyunlu. Nah, di Tabriz pada tahun 1501, Ismail itu memproklamirkan berdirinya dinasti Safawiyah dan dirinya sebagai raja pertama dengan ibu kotanya Tabriz. Nah, di sini ada beberapa pemimpin tarekat Safawiyah. Yang pertama itu ada Safi al-Din sendiri, ada Sadal ad-Din Musa pada tahun 1334 sampai dengan 1399 Masehi. Selanjutnya ada Khawajang Ali pada tahun 1399 sampai dengan 1427. Yang selanjutnya ada Ibrahim 1427 sampai dengan 1447. Ada Junaid, Haidar, dan Ali dari 1447 sampai dengan 1501 Masehi. Nah, di sini juga ada pemimpin kerajaan Safawiyah dari tahun 1501 sampai dengan 1736 Masehi. Di antaranya ada Ismail, Tahmaspi, Ismail II, Muhammad Kuda Banda, Abbas I, Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasp II, dan Abbas III. Nah, di sini Sultan pertama Ismail pada tahun 1501 Masehi sampai dengan 1524 Masehi. Nah, Sultan Ismail berkuasa lebih kurang selama 23 tahun. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya berhasil menguasai seluruh wilayah di Persia, berusaha ekspansi kekuasaan ke wilayah Turki Utsmani, tapi mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut membuat semangat Sultan Ismail ini sedikit menurun. Setelah itu, hidup menyendiri, berhura-hura, dan berburu. Pemimpin suku-suku Turki, pejabat-pejabat Persia, dan tentara Hizilbas bersaing dalam merebutkan pengaruh dalam kekuasaan untuk memimpin dinasti Safawiyah ini. Nah, lemahnya 3 pengganti Salim setelahnya. Yang pertama ada Sultan Tahmasp I, pengganti Salim Ismail. Masih terus melanjutkan rasa permusuhan dengan dinasti Turki Utsmani yang disertai dengan peperangan masih terjadi beberapa kali. Demikian juga pada masa Sultan ketiga, Ismail II, dan keempat Muhammad Huda Bandar pada tahun 1577 sampai dengan 1587. Di tangan 3 sultan itu, keadaan dinasti Safawiyah ini menjadi agak lemah akibat terkurasnya tenaga yang menghadapi peperangan dengan Turki Utsmani yang lebih kuat. Juga karena internal dinasti Safawiyah sendiri masih sering terjadi pertentangan antara kelompok. Dan di sini ada kejayaan Syah Abbas I pada tahun 1558 sampai dengan 1622 Masehi.
Puncak kejayaan dinasti Safawiyah memerintah selama 40 tahun lamanya, dari tahun 1588 sampai dengan 1628 Masehi, mampu mengatasi berbagai kemelut politik internal, berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya direbut kerajaan lainnya, pada awalnya berdamai dengan Turki Utsmani, tapi setelah berhasil menghimpun kekuatan, Abbas I kembali melawan dan mampu merebut wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Selanjutnya ada ekspansi kekuasaan Abbas I. Nah, pada tahun 1597 Masehi, memindahkan ibu kota ke Isfahan. Pada tahun 1598 menyerang dan menaklukkan berat Mardan Bal dan merebut kembali wilayah Turki Utsmani. Dan pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I menyerang dan berhasil merebut Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Selanjutnya ada kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Penguasaan Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun yang ubah menjadi Bandar Abbas sehingga menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Berhasil meningkatkan produksi di sektor pertanian dan tekstil yang dikuasai oleh kerajaan dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara Eropa seperti Belanda dan Inggris, serta keramik dari Cina. Pembangunan kota dan bangunan yang besar indah. Ketika Abbas wafat, terdapat 162 masjid, 48 perguruan, dan 162 carafa bajris, dan 273 pemandian umum. Nah, berkembangnya seni lukis, seni arsitektur pada bangunan-bangunan dan berbagai kerajinan. Selanjutnya ada kemajuan ilmu pengetahuan. Dinasti Safawiyah ini jauh lebih unggul dalam perkembangan nilai ilmu pengetahuan dibandingkan dua dinasti lainnya dalam waktu yang sama, yaitu Turki Utsmani dan Mughal. Berhasil membangun lembaga Syiah, sekolah tinggi yang berpusat di Isfahan dengan biaya oleh pendapatan negara, melahirkan pusat kajian ilmu Jafkum dan Mayat, melahirkan dua aliran filsafat, yaitu filsafat peripatetik yang dikembangkan oleh Aristoteles dan Al-Farawa, dan filsafat Isyraqi yang dikembangkan